Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti', dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka dia juga ikut kunut subuh. Yang kita sedihkan memang timbul dari dua belah pihak yang tidak paham. Dari pihak yang tidak mau kunut subuh dan dari pihak yang kunut subuh. Dari pihak yang kunut subuh menganggap kunut subuh seakan-akan kewajiban sholat. Kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholatnya tidak sah, kurang. Dan ini juga salah, padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib. Paling maksimal hukum kunut subuh hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sementara kita dapatkan sebagian orang Indonesia, nggak tahu di Malaysia ya, kalau imamnya tidak kunut subuh dia tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau imamnya tidak kunut subuh dia sholat ulang. Bahkan imamnya kalau tidak kunut subuh dia bilang subhanallah, subhanallah. Imam juga bingung, Pak. Seakan-akan suatu perkara yang apa? Yang wajib. Ini pun keliru. Orang seperti ini biasanya berubah kalau sudah hajian. Kalau sudah pergi haji dilihat Syekh Sudais tidak kunut subuh, bingung dia. Dia mau bilang subhanallah tidak kedengaran, terlalu jauh. Bingung bagaimana coba? Apakah orang jutaan orang sholat tidak sah semua? Apakah jutaan orang semua sholat tidak sah di belakang Imam Syekh Sudais yang tidak kunut subuh? Dan ada yang nekat, imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendiri. Ini salah seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karena saya mengatakan salah dari dua pihak. Pihak pertama, orang yang kunut subuh, kita bilang silahkan kalau kau kunut subuh, kau yakini mazhab Syafi'i, kita hargai. Namun menurut saya kau hargai juga pendapat saya. Pendapat saya bahwasanya tidak sunnah. Kalau kau silahkan. Bahkan di antara penghargaan saya yang mengatakan tidak sunnah, saya kalau jadi makmum di belakang engkau, saya juga ikut kunut. Sebagai bentuk penghargaan saya kepada masalah ini. Sebaliknya juga dari pihak yang lain yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan solatnya rendah, solatnya hina, tidak solat itu tidak benar, sama. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Tidak ada imam yang dia ikuti. Dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Contohnya lagi masalah solat tarawih. Kita mengatakan semua ulama sepakat salat tarawih paling afdal 11 rakaat jika dikerjakan dengan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada yang salat 23? Bagaimana kalau ada yang salat 33 rakaat? Kita bilang ada ulama yang tidak membolehkan. Namun jumhur ulama membolehkan, 4 mazhab membolehkan. 4 mazhab membolehkan, mengatakan bahwa salat tarawih tidak ada batasan rakaatnya. Dan ini yang dipraktikkan di Mekah dan di Madinah. Kalau malam-malam 10 malam Ramadan, maka kita sana sholat 33 rakaat. Sholatnya berapa? 33 rakaat, 2 ronde, ronde pertama 20, ronde kedua 13 rakaat. Maksud saya, kalaupun kita berpendapat bahwasanya 11 rakaat yang lebih baik, maka bukan berarti kemudian ada orang yang sholat 20 rakaat kita rendahkan, kita hinakan, ya. Kemudian kita mengatakan dia ahlul bid'ah dan yang lainnya. Oleh karena saya katakan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita harus pandai-pandai melihat permasalahan. Kalau permasalahannya benar-benar khilaf di antara para ulama, kita buka buku-buku ulama, terutama buku-buku yang lama, khilaf ini sudah sejak dahulu kita periksa ternyata benar-benar khilaf, maka kewajiban kita bertoleransi. Hak kita untuk memilih pendapat yang lebih benar, hak kita untuk mengatakan kamu salah yang benar, itu hak kita, tapi tidak boleh sampai pada tingkatan kamu sesat, kamu ngawur, ya. Sehingga masalah-masalah khilaf seperti ini kita jadikan masalah ribut di antara ahlu sunnah. Masih ada khilaf-khilaf yang ngeri antara kita dengan Syiah misalnya, antara kita dengan Ahmadiyah, antara kita dengan Khawarij. Masih ada khilaf-khilaf yang penting, yang besar. Maka kita disibukkan oleh syaitan dengan masalah-masalah yang tidak pantas untuk kita ributkan, masalah-masalah seperti ini, ya. Kembali kepada pertanyaan yang diajukan oleh Af tadi tentang masalah isbal. Ya, maka saya katakan bahwa isbal masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Ya. Ada 2 pendapat besar di kalangan masalah ini. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Nawawi mengatakan isbal itu ya makruh kalau tanpa disertai kesombongan. Makruh kalau tanpa disertai apa? Kesombongan. Tapi kalau disertai kesombongan, maka seluruh ulama sepakat bahwasanya itu haram. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih Ibnu Hajar rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Az-Zahabi, bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Sombong atau tak sombong, maka itu hukumnya haram. Saya pun berpendapat dengan pendapat ini. Dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini. Bahwasanya isbal itu haram, sombong atau tidak sombong tetap aja hukumnya haram.
Seorang tidak boleh menggunakan sarung di bawah mata kaki. Seorang tidak boleh menggunakan celana lebih panjang di bawah mata kaki. Akan tapi saya harus akui ini masalah khilafiyah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya haram secara mutlak, kita katakan bahwasanya kesombongan masalah hati. Kesombongan itu masalah hati, tidak terlihat. Dan Nabi SAW tatkala menyuruh sahabat untuk menaikkan sarungnya, Nabi tidak bertanya dulu, kau sombong atau tak. Nabi langsung suruh angkat. Sombong tak sombong, Rasulullah SAW suruh angkat. Apalagi para sahabat jauh dari kesombongan, tetap aja Rasulullah SAW suruh angkat apa? Sarungnya. Tetapi ini masalah khilaf. Dari sini para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita menasihati orang. Ya akhi, bagus kalau kau tidak isbal. Kau tambah cakep kalau tidak isbal. Tambah ganteng kalau tidak apa? Isbal. Kalau dia tidak mau, jangan kita paksa. Oh, kamu sesat memang. Ada orang misalnya datang, kita lihat dia isbal, langsung kita nilai orang ini enggak beres. Gara-gara dia apa? Isbal. Padahal mungkin dia mengikuti pendapat yang lain. Maka kita harus berlapang dada, meskipun kita memilih pendapat isbal haram secara mutlak, sombong atau tak sombong, namun tidak boleh kita merendahkan saudara kita yang kemungkinan misalnya dia isbal. Mungkin dia menganggap itu hanya sekedar makruh, mungkin dia menganggap tidak haram kalau tidak sombong. Kita bilang itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi, dan mereka para ulama. Ya. Oleh karenanya masalah ini kita berhak bagi kita untuk menjelaskan secara ilmiah. Namun saya katakan tadi tidak boleh kita mencela, menghina, merendahkan gara-gara masalah khilafiyah. Dari sini saya kembali lagi kepada pertanyaan Al-Ustaz, ya, tentang apakah seorang ustaz tatkala dia dapat ilmu dari luar, kemudian dia mengetahui bahwasanya kunut subuh kuatnya adalah tidak sunnah, apakah dia boleh untuk menyampaikan kepada masyarakat? Dikhawatirkan kalau disampaikan maka akan menimbulkan masalah khilaf. Saya rasa ya, menurut secara ilmiah, secara amanah ilmiah dia menyampaikan, tetapi menyampaikannya dengan cara yang baik. Seperti tadi kita katakan masalah khilafiyah, ya, kita sampaikan kepada masyarakat, masyarakat diberi pengertian. Memang butuh perjuangan, namun disampaikan dengan perlahan-lahan. Ya, masyarakat harus mengerti bahwasanya fikih bukan dari satu mazhab saja. Fikih itu ada 4 mazhab. Bahkan satu mazhab pun terkadang terjadi khilaf. Di antara satu mazhab sendiri terkadang ada khilaf, seperti dalam masalah mazhab ulama Syafi'iyah, terkadang dalam satu mazhab saja ada khilaf. Maka masyarakat perlu diberi pengertian bahwasanya jangan sampai terbetik dalam benak mereka kalau ada yang tidak kunut berarti sholatnya tidak sah, atau kalau ada yang tidak kunut subuh berarti sholatnya kurang. Dia harus diketahui bahwasanya ini masalah khilafiyah. Dia sampaikan dengan cara yang lembut, tidak perlu berapi-api. Ini masalah tidak benar, itu hadisnya lemah. Itu begitu ribut kalau begitu. Tapi kalau ini masalah khilafiyah, hadisnya lemah, rawinya ini, Ibnu Hajar mengatakan demikian, ini demikian, maka saya lebih condong pada pendapat tidak kunut subuh, perkaranya mudah. Tetapi kalau disampaikan dengan berapi-api, ini hadis lemah, tidak boleh ikut syaitan, ini kan repot seperti ini. Pulang-pulang dia ribut, tidak boleh ngisi lagi pengajian di situ, akan timbul perdebatan. Ikhwan, khilaf kita seperti ini khilaf yang sedikit. Masih ada di sekarang dunia zaman kita ini, ya, permasalahan lebih ngeri sekarang. Syiah tersebar di mana-mana, Khawarij, pemikiran Khawarij di mana-mana. Belum lagi orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan, menyuruh kepada penyembah kubur, ya, berdoa kepada penghuni kubur. Nanti kalau kita ingkari, kata mereka ini masalah khilaf. Ini khilaf-khilafan, kata bilang. Khilaf yang diada-adakan, syirik kok khilaf, syirik tidak ada khilaf, ini kesyirikan. Kita di Indonesia dapati para dai yang mengatakan kalau kalian dapat dalam kondisi sulit, mintalah kepada penghuni kubur. Katanya ulama ini mengatakan demikian. Kita bilang ada ulamanya, tapi abad keberapa? Ulama bisa salah, jangan kesalahan ulama dijadikan apa? Dalil. Kalau kita bilang setiap ada ulama yang membolehkan kita boleh ikuti, kita bilang ada ulama yang boleh minum bir kalau minum khamar kalau bukan dari anggur. Ada ulama yang bolehkan mut'ah. Ada ulama yang bolehkan riba. Ini pendapat yang lemah. Oleh karenanya, ya, masih ada khilaf-khilaf yang besar. Maka sungguh lucu kalau kita ribut gara-gara masalah khilaf-khilaf yang kecil seperti ini. Kita harus pandai memandang kondisi masyarakat. Ada perkara yang penting harus kita sampaikan. Ada perkara-perkara yang terkadang kita tunda penyampaiannya, ya, demi kemaslahatan. Bukan berarti kita tidak sampaikan sama sekali, namun kita tunda melihat kondisi dan situasi. Wallahu a'lam bishawab.